sini. Ini usia 20 hari ini, ppm-nya atau nutrisinya kita pakai 1000 ukurannya. Nah, tapi kalau usia persemaian itu 500-600. Nah, jadi dari sini kita alirkan ke sana, nanti kembali dia lagi di sini lewat peralon ini. Di sini diaduk lagi lewat ini supaya nutrisi itu kembali rata. Ini lewatnya ini peralon aduk ini yang ini. Nah, di situ kita nanti setelah ini kan usia 20 hari, kurang lebih 5 hari lagi ini nanti usia tanam ini masa polinasi. Artinya polinasi itu kawin perkawinan. Karena ini perkawinannya kan manual, karena di dalam tidak ada kumbang, tidak ada tawon. Artinya itu harus kita kawin silang, namanya polinasi. Itu kita nanti kita naikkan lagi menjadi 1200-1300. Kalau sekarang ini masih 1000. Itu untuk ini bak tampung. Jadi ini fungsinya kebutuhan segala sesuatu, kebutuhan pupuk, nutrisi yang ada di tanamannya di sini. Nah, nanti setelah nyampe usia nanti masa pembesaran buah, masa penuaan buah, itu nanti kita sesuaikan dengan ukuran ini, nanti kita sesuaikan dengan usia tanaman atau kondisi tanamannya. Itu mungkin itu yang kaitannya dengan apa namanya bak tampung nutrisi ini. Mungkin nanti Bapak Ibu barangkali ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu diketahui, mungkin lebih nanti kita diskusi satu persatu setelah melihat tanaman atau apa, baru kita nanti ini. Karena kalau kita sampaikan satu-satu mungkin nanti malah nggak ini, yang kurang paham, yang perlu ditanyakan bisa nanti barangkali nanti apa yang kita bisa kita sampaikan, karena kami sendiri kita akui kami juga masih belajar. Mungkin Bapak Ibu di rumah atau ini sudah membudidayakan, mungkin kita bisa sharing, bisa saling mengisi, mungkin gitu Bapak Ibu semua. Kalau penambahan nutrisi ini, kalau nutrisi atau ppm-nya ini biasa, ini yang selama ini biasa stabil Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari biasanya stabil. Misalnya sekarang 1000, besok lusa atau 3-4 hari biasa stabil 1000. Nah, setelah itu nanti mungkin dengan berkurangnya air, karena kebutuhan air ini banyak, ini mungkin airnya berkurang, ini nutrisi bisa naik. Nah, itu jadi naik turunnya itu tergantung dengan kapasitas air di sini. Tapi insya Allah kalau nutrisi itu setiap hari stabil. Yang berubah itu pH. Kalau air selama ini belum habis, belum kita tambah. Nutrisinya selama itu belum nggak ada penurunan atau nggak ada kenaikan, itu biarin. Tinggal nanti kalau ini tambah usia, berarti nanti kita naikkan lagi pakai ini ada di 2 tong ini namanya abemik. Jadi kita pakainya sudah usia tanaman. Jadi ini nanti kan kurang lebih 5 hari ini polinasi atau perkawinan. Nah, ini kita naikkan 200 atau 300 lagi. Sekarang ini 1000. Kalau air ini selama tumbuhan belum dipotong, ini dia tetap menggunakan atau masih membutuhkan air, Pak. Oh, setelah panen ini bisa kita kuras kembali, karena kan ini tanaman, nanti untuk tanaman baru takutnya ini meninggalkan virus atau apa, kita kuras dulu. Karena buang 100%, karena kita harus steril dulu. Ruang tanam kita harus steril, bak harus steril, ruangan ini harus steril. Tanya Pak, kalau untuk pupuk abemiknya itu tagihan atau buat sendiri? Selama ini kami masih menggunakan paketan beli online, Pak. Jadi
kami belum pernah mencoba yang formulasi sendiri karena itu sangat berisiko. Karena ini tanaman banyak, nanti kita formulanya ada miss ini ya nanti karena melon ini kan lagi bibitnya aja nggak agak mahal Pak. Jadi kita lebih cari aman ini Pak, yang ini abemiknya nih. Jadi kita beli paket sudah formula jadi. Dari pembeli ya? Atau ini sini? Maksudnya? Dari mulai tanah bebeknya. Abemik ini untuk kapasitas ini kan 1.008 Pak ya. Kurang lebih nanti antara 4 sampai 5 kantong ini. Sampai panen. Itu insya Allah kalau 5 kantong mungkin nanti bisa lebih. Maksudnya tapi lebihnya tidak di sini, tapi masih di sini masih bisa dipakai. Kalau yang di sini nanti begitu ini tanaman habis harus kita kuras. Karena ini untuk ngatur kepekatannya, Pak. Jadi ini ini satu karung ini ada 2 paketan. Satu paket A-nya yang ini warnanya agak biru. Terus yang satu ini lagi ini merah. Jadi kalsium, kalium, sulfur niku kan ada sendiri. Tidak, ini tidak fermentasi Pak. Jadi ini kita masukkan kurang lebih 70 liter. Ini kan kapasitas 100. Ini 60 sampai 70. Nah, ini dua kemasan, satu kemasan untuk masukkan sini diaduk dengan ini untuk ngatur kepekatan ininya, Pak. Dan nanti setelah masuk sini, sudah kita atur kepekatan di sini, tinggal kita ngatur nutrisinya di sini. Kalau kurang kita tambah dari sini. Kalau ini 1 liter berarti ini juga 1 liter. Oh, Pak pakai Pak, pakai TDS. Nah, ini untuk ngatur mengetahui ukuran nutrisinya. Tolong Mas Fajar gelasnya. Diambil sampel. Diambil sampel. Bisa Mas? Beda Mas, itu kan sudah dari sana. Nah, udah. Udah ada Mas. Ini kan untuk tani, jadi kita ukurannya kita nolkan dulu. Nah, ini 0. Kalau ini derajat Celcius bawah ini. Ini jadi kita nanti ini ukuran insya Allah 1082. Jadi untuk mengetahui kita harus sebisa mungkin setiap hari kita cek. Kalau nutrisinya insya Allah setiap hari itu stabil. Cuma yang berubah pagi, siang berubah, sore berubah itu pH Pak. Yang agak pH-nya. pH itu antara 5 sampai 6. Ini kalau pH-nya ini. Menormalkan pH dulu. Kalau normalkan pH, ini kalau pH itu cenderung dia naik. Untuk menurunkan berarti kita tambah air biasa, Pak. Cuma kalau kita tambah air biasa, otomatis nutrisinya turun. Harus kita tambah lagi. Jadi berbalik. Kalau kita tambah air, pH-nya naik, itu pH harus diturunkan. Tapi otomatis nutrisi dia turun, harus dinaikkan. Itu cuma 2 itu yang kunci utama untuk ini. Biasanya yang maksimal pH 5 sampai 6. 5 sampai 6. Ini insya Allah. Ini nak melihat dari kronologi sejak mulai pembentukan, penanaman, pemeliharaan sampai panen. Otomatis ketika semata harus itu tumbuh, mestinya kan berbuah. Nah, itu juga istilahnya tidak lepas dari keuntungan ya Pak. Ya. Nah, itu yang ideal.
satu pohon itu kira-kira yang ideal berbuah bisa menghasilkan itu berapa biji? Kalau untuk model hidroponik NFT ini Pak ya, ini lebih untuk maksimalnya satu batang satu pohon, satu pohon satu buah. Oh gitu. Itu karena itu kita untuk mengejar kualitas grade. Kualitas. Karena ukuran supermarket itu grade-nya itu yang diminta rata-rata 1,2. 12 on. Minimnya. Tuh. Apa maksimal apa harus gitu? Minimalnya 1,2, maksimal biasa 2 Pak. Lebih dari 2 biasa dia turun grade-nya, kebesaran. Tapi kalau ini kita pelihara satu, insya Allah hasil satu batang 1,3 sampai 2 kilo. Nah, dengan jumlah perawatan pembiayaan itu kira-kira masih bisa dapat untung. Kalau menurut analisa usaha Pak ya, yang saya jalani selama ini katakan satu batang biaya 10.000. Itu dari nol tanam, dari nol benih sampai panen, sampai bayar tenaga itu sekitar 10.000. Kita jual itu kemarin beberapa kali kami panen itu sistem wisata petik. Jadi pengunjung pilih sendiri, petik sendiri, timbang sendiri itu 25.000. Tapi kalau ini per kilo di supermarket di atas 50.000 Pak. Kapan bagi ya Pak ya? Sip. Ya kalau supermarket kan melihat bapaknya tadi itu kan melihat yang ditanam, kalau yang ditanam satu tok ya ora pasti. jadi kita analisa kami gini Pak. Standarnya ya Pak ya. Analisa kami ini tanam Dari satu tok. kita tidak analisa kita jangan 100%. Iya. Angka kegagalan 10%. Artinya kalau 1.000 berarti ini yang tumbuh kan 900 Pak. Nah, 900 kali 25. Tapi kalau biaya sudah bisa dihitung dari awal, 900 kali 10.000 berarti 9 juta. Itu berapa bulan? 2 bulan. Tergantung jenis. Kalau jenis ini 60 hari. 60 hari. 60 hari sudah matang. Berarti rata-rata per bulan ya bisa nih Pak. Kan 2 bulan toh. 2 bulan. Nah, iya. Tetap sugih Pak ya. Amin. Lagi, Pak. Untuk pengairan ini, nutrisi ke tanaman, itu ketika cuaca berubah-ubah, ada musim panas dan musim dingin, itu pengaturannya gimana Pak? Ada tersendiri enggak Pak? Kalau nutrisi karena ini kan di bak tersendiri lagi. Artinya tidak terkontaminasi air luar atau ini. Ini insya Allah stabil. Tapi baik itu musim panas, Musim kemarau, musim panas stabil. Cuma yang sering berubah pH Pak. pH itu sekarang kita setel, nanti sekarang sudah berubah. Itu karena apa gitu? Suhu berubah, ini pH berubah. Tapi kita sekali pagi lah, kalau bisa pagi sebelum sinar matahari terbit, itu insya Allah istilahnya masih anteng tuh pH baru bisa insya Allah itu bisa jadi ukuran. Jadi pagi kita setel, kita cek, bikin antara 5 sampai 6. Nanti kalaupun siang dia pasti siang di atas 6. Tapi nanti biasa malam agak ini lagi. Besok kita cek lagi, kalau dia masih tinggi berarti kita turunkan lagi. Ya. Oh, iya, monggo. ini penggeraknya pakai apa Pak? Water pump. Cukup water pump, jadi wattnya nggak begitu Nyala terus nih. 24 jam. Makanya ini ini untuk antisipasi genset. Pakai genset juga ini. Kalau genset mungkin ini Musim apa mau? mungkin boleh Pak, sini Pak, saya kasih tahu Pak. Monggo. Untuk perkawinan kan mestinya kudu Yang mau tahu lanang wedoknya monggo nggih. Ngerti lah. Yang namanya perkawinan kan antara jantan betina Pak nggih. Nah, yang bunga jantan ini Pak, yang di ketiak daun ini rata-rata bunga jantan. Ini jantan. Untuk bunga betina, Sip, lanang ki. bunga betina ini kalau bunga betina pasti dia sudah calon buah sudah tumbuh duluan. Nah, setelah dia nanti mekar, dia
bunganya mekar, baru kita kawinkan. Mungkin ada nggak ya yang udah mekar? Bentar. Caranya mengaminkan. Ini berarti setek Pak. Iya dinikahi. Nah ini Pak, nih. Ini ada yang bunga betina yang sudah mekar. Ini kan bunga betina sudah mekar. Nah, ini caranya. Oh, bedanya mentul karo. Ini kan bunga jantan. Ini lah. Kalau bunga jantan dia tidak ada pentol. Nah, ini kan serbuknya di sini, Pak. Nah, ini kita buka. Ini. Ya kaya ngono kuwi mendeti ngono. Ini pegang sini supaya agak ketahan. Kalau nggak dengan kadang-kadang putus, Pak. Ini kan serbuk anunya nih. Oh, ada dembel. Mau disek-sek Ya. ya padha wae. Ya padha wae praktek. Gimana, Pak? Sementara ada buku nikah itu. Mm-mm. Satu bunga, korbannya satu-satu. Satu bunga